Hari pernikahan merupakan hari bahagia bagi sepasang kekasih yang ingin menjadi sepasang suami istri. Namun, apa jadinya bila menjelang hari bahagia tersebut, salah satu dari calon pengantin tiba-tiba secara sepihak membatalkan pernikahan, sedangkan undangan pernikahan pun telah tersebar. Seperti yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang calon pengantin pria digugat oleh pihak calon pengantin wanita ke pengadilan lantaran membatalkan pernikahan secara sepihak. Hingga akhirnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pria yang dimaksud dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut didasarkan atas perbuatan si pria yang telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah. Padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak keluarga, sehingga pembatalan yang dimaksud membawa kerugian moral pada pihak perempuan, dan pria tersebut diharuskan untuk membayar ganti rugi. Dari kejadian tersebut timbul pertanyaan, apakah seorang calon pengantin dapat dituntut karena telah membatalkan pernikahan secara sepihak? Terkait dengan kasus yang lagi viral, pembatalan perkawinan yang tiba-tiba dilakukan oleh calon suaminya mendekati di hari perkawinan. Nah, pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, dalam hal ini tentu melindungi pasangan, ya, baik laki maupun perempuan, yang apabila punya rencana untuk menikah tapi kemudian salah satu pasangannya kemudian membatalkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Nah, namun pasal 58 ini tentu berlaku, ya, apabila janji perkawinan itu, ya, sudah diberitahukan ke catatan sipil atau KUA, kalau di Islam itu KUA, dan diikuti dengan pengumuman. Nah, pengumuman ini tentu macam-macam. Kalau di kampung kadang-kadang kita tidak perlu menyampaikan undangan secara tertulis, ya kan, pengumuman kepada keluarga terdekat misalnya. Tapi pada prakteknya sekarang tentu pengumuman itu adalah berupa undangan yang sudah disebar. Jadi kalau janji kawin itu sudah diberitahukan kepada pegawai catatan sipil atau KUA, kemudian sudah diikuti dengan penyebaran undangan, nyata pengumuman kepada masyarakat umum, kemudian di dalamnya timbul kerugian yang nyata, maka pasangannya yang diberikan janji perkawinan lalu kemudian dibatalkan sepihak ini tentu punya hak secara hukum untuk mengajukan gugatan perdata. Nah, terkait dengan gugatan perdata, apa yang bisa dilakukan oleh pihak yang dibatalkan perkawinannya secara sepihak? Tentu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gugatan yang bisa diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, karena di dalamnya ada suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pasangan yang dibatalkan perkawinannya secara sepihak. Lalu kapan pihak yang merasa dirugikan ini dapat mengajukan gugatan di pengadilan? Tentu ada batas daluarsanya. Jadi sahabat hukum apabila mengalami persoalan ini harus mengingat bahwa maksimal 1,5 tahun atau 18 bulan sejak pengumuman perkawinan yang dibatalkan ini terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan. Sebab apabila sudah melampaui 18 bulan atau 1,5 tahun, maka gugatan perdata ini dianggap sudah melampaui masa daluarsa. Lalu bagaimana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan? Tentu yang perlu diperhatikan adalah gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana pasal 1365 KUH Perdata jelas mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi jelas di sini untuk sahabat hukum, ya, apabila ada pembatalan perkawinan secara sepihak, pastikan bahwa rencana perkawinan itu sudah diberitahukan ke catatan sipil atau KUA, kemudian sudah diikuti dengan pengumuman atau penyebaran undangan kepada halayak ramai, dan yang penting adalah ada kerugian yang nyata yang sudah diderita oleh pihak yang dibatalkan perkawinannya secara sepihak.
Sebagai contoh misalnya karena kita sudah mendaftarkan kepada KUA atau catatan sipil rencana perkawinan ini, kemudian sudah menyebar undangan juga, tentu biasanya sudah menyewa gedung, ya kan, sudah membayar DP catering, sudah membayar biaya-biaya perkawinan yang lain-lainnya. Nah, itu tentu adalah kerugian nyata yang boleh secara hukum ya untuk dimintakan ganti rugi di pengadilan. Jadi demikian sahabat hukum, jangan lupa untuk subscribe, like dan share semua konten Teras Hukum. Oke, itu tadi penjelasan tentang apakah seorang calon pengantin dapat dituntut karena telah membatalkan pernikahan secara sepihak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.